Oke, jadi materi kita untuk yang pertama akan belajar terkait dengan angka penting dulu, tapi secara basic aja, nggak terlalu dalam. Kemudian kita langsung masuk ke alat ukur, oke? Jadi kita akan belajar alat ukur dan angka pentingnya gitu ya. Oke, nah sekarang basicnya dulu kita tahu dulu terkait dengan angka penting ya. Oke, jadi untuk angka penting itu kita sebenarnya ada 4 hal yang penting ya, yang perlu kita ingat ya. Yang pertama itu adalah angka bukan 0. Angka bukan 0 adalah angka penting gitu ya. Kemudian yang kedua gitu ya, angka 0 gitu ya. Angka 0 di antara angka bukan 0 gitu ya, atau angka 0 setelah tanda koma adalah angka penting gitu ya. Angka 0 setelah tanda koma adalah angka penting. Ya, contoh maksudnya gimana kok? Misalnya nih, kok punya 203. Ini kita sebutnya 3 angka penting gitu ya. Nah, kemudian misalnya nih kok punya 12,0. Nah, kita sebutnya juga 3 angka penting. Jadi setiap angka 0 di antara angka bukan 0 dan angka 0 setelah desimal itu kita sebut sebagai angka penting. Oke? Selain apa? Angka 0 di antara angka bukan 0 itu angka penting. Angka 0 setelah desimal adalah angka penting. Oh ya. Berarti ini enggak dong ya? Masuk. Jadi 3 angka penting, ini 3 angka penting ya. Kecuali dia cuma 0 tok. Kecuali kalau misalnya dia sebelum desimal sama dia after. Halo, baru kamu tidur? Alan tungguin Alan, dia sakit jadi agak lama. Aduh, gimana Alan? Kamu sehat nah? Oke, aku akan sedikit review dulu sebentar sedikit kita terkait dengan angka penting. Ada 4 poin utama di angka penting ya. Yang pertama itu adalah angka yang bukan angka 0 adalah angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 ataupun angka 0 setelah desimal adalah angka penting gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah angka 0 sebelum desimal atau angka 0 setelah angka bukan 0 adalah angka tidak penting gitu ya. Tidak penting gitu ya. Contohnya nih, misal di sini aku punya 200 gitu ya. Angka 0 setelah angka bukan 0 itu kita sebutnya satu angka penting. Kayak gini kita satu angka penting gitu ya. Kemudian misalnya aku punya 0,02 gitu ya. Ini juga sama, kita sebutnya satu angka penting. Ya. Setiap angka 0 sebelum desimal dan setelah angka bukan 0 itu kita anggapnya sebagai angka tidak penting. Oke ya. Kemudian cukup tampaknya dari 4 itu kurang menjadi 3 deh nggak sengaja ya. Sampai sini jelas? Jelas ya. Kita masuk ke alat ukur ya. Oke, untuk alat ukurnya sendiri itu kita cuma ada 2 ya, benar ya? Jangka sorong sama micrometer screw. Benar ya? Ya, kalau nggak salah ingat ya. Oke, yang pertama kita akan coba ngomong soal jangka sorong ya. Ini cuma bagaimana caranya kita membaca garisnya aja ya. Jadi kalau misalnya nih jangka sorong sendiri itu kita dibagi jadi ada 2 ukuran ya.
Satu itu ukuran apa? Skala apa? Ada 2 skala. Ada 2. Iya, iya. Masih ingat nggak? Enggak. Coba. Oke, jadi kita ada 2 skala ya. Yang pertama itu kita ada yang namanya skala utama. Ya, skala utama itu yang kita langsung tinggal pakai aja. Yang kedua itu namanya skala nonius, tadi yang disebutkan sama Devan ya. Nonius gitu ya. Nah, cara membacanya itu adalah misalnya nih Koko mulai dari angka 5. Sorry, ini angka 5, kemudian ini angka 6 dan seterusnya gitu ya. Kemudian di bawahnya di sini Koko punya angkanya itu dimulai dari 0, kemudian dilanjutkan ke angka 1 dan seterusnya begitu ya. Nah, cara membacanya di sini untuk skala utama. Untuk skala utamanya di sini kamu lihat angka pertama sebelum angka 0 di skala noniusnya ya. Angka 0 sebelum skala noniusnya ini jatuhnya di 5, benar ya? Tepat sebelum angka 0 di skala nonius itu jatuhnya di angka 5 gitu ya. Berarti skala utamanya kita sebutnya angka 5 gitu ya. 5,0 gitu ya. Sedangkan untuk skala noniusnya, bedanya utama sama nonius itu apa kira-kira? Devan. Bedanya utama sama nonius itu apa? Enggak tahu. Utama itu yang di atas. Lebih spesifiknya, kalau nonius itu biasanya kita Kedalaman. bagi 100. 100. Ya, kita bagi 100 selalu seperti itu ya. Nah, cara membaca skala nonius itu kamu tinggal lihat aja angka pertama yang tepat segaris dengan yang di atas gitu ya. Harus tepat segaris ya. Jadi kalau misalnya dia agak miring sedikit aja itu berarti kamu jangan ambil. Harus tepat segaris. Nah, kalau di sini kan berarti dia jatuhnya di misalnya ini aku kasih 10 aja ya. Biar angkanya bagus. Ini 10, berarti ini kan jatuhnya di angka 4 ya berarti ya. Ini 4, berarti kita bacanya 0,04 ya. 0,04. Nah, berarti ukuran yang kita ukur saat ini menggunakan jangka sorong itu bernilai 5,04 cm ya. Nah, untuk satuannya sendiri kamu baca sendiri dulu ya di jangka sorongnya ya. Dia tertusnya senti atau meter. Kalau misalnya nggak ada keterangan apapun, kamu boleh tanya ke gurunya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya. Oke, kita lanjut sekarang ke micrometer group ya. Gampang banget sih. Oke, di sini kita punya micrometer group ya sekarang ya. Ataunya juga sama seperti yang sebelumnya, kita ada skala utama sama skala nonius. Nanti untuk skala noniusnya jangan lupa dibagi 100 lagi ya, kayak yang tadi ya. Oke, langsung aja kita coba untuk skala utamanya. Kira-kira berapa, Devan, di sini? Perhatikan angka sebelum ini ya, skala noniusnya ya. Sebelum di skala nonius dia jadinya di angka berapa ini? Ini kita 0, 5, 10, 15, 20. Dia jadinya di 23, tapi masih ada separuh lagi di sini ya. Berarti ini kita masuknya ke 23,5. Oke? Karena per satu satuan di sini kalau kamu perhatikan 0 ke 1, 1 ke 2 ini harusnya dia posisinya selalu di tengah-tengah biasanya. Jadinya per 0,5 gitu ya. Jadi ini kita punya skala utamanya di 23,5 gitu ya. Nah, untuk skala noniusnya di sini kita punya tepat kebetulan di angka 10 ya. Berarti tinggal kita bagi 100 dapatnya 0,10 gitu ya. Nah, hasilnya tinggal kamu jumlahin aja. Berarti hasilnya di sini kita punya 23,6 milimeter. Nah, biasanya kalau kita nggak ada satuannya, kalau micrometer group itu pakai milimeter, kalau jangka sorong itu kita pakai senti ya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, berarti kita udah siap ke latihan soalnya. Gimana? Nggak ada pertanyaan ya? Coba ulangin cara menentukan skala utama kok. Oke, ini untuk skala utamanya sendiri kamu baca tepat sebelum kamu masuk ke skala noniusnya gitu ya. Ini khusus mikrometer. Ya, mikrometer maupun jangka sorong pun juga sama kan ya. Tepat sebelum kamu masuk ke skala noniusnya itu angkanya berapa yang kamu lihat. Gitu ya. Misalnya kalau ini 5 ya kita ngitungnya 5. Kalau ini sebelum skala noniusnya dia masuk ke 23,5 ya 23,5 yang kita baca. Nah, setelah itu kamu tinggal lihat yang segaris antara skala utama dengan skala noniusmu.
Jadi kalau misalnya ini yang segarisnya di angka 10, ya udah berarti tinggal 10 kamu bagi 100 gitu ya. Oke. Ya, 10 bagi 100. Tapi kalau misalnya di sini kamu sudah di angka 4, ya sudah tinggal 4 bagi 100. Jelas ya? Nah, nanti untuk operasi hitungnya sendiri kita menggunakan aturan angka penting. Jangan lupa untuk aturan-aturan angka pentingnya ya. Oke? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke latihan soalnya aja biar lebih jelas ya. Alat ukur. Ya. Oke. Oke, yuk kita mulai. Nah, nilai skala utama yang terbaca pada alat berikut ini adalah berapa? Coba Bona dulu. Kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira skala utamanya berapa? Utama ya? Berapa? 2,8. 2,8. Oke. Kalau Alan punya jawaban sendiri? Kira-kira gimana, Alan? Kalau Alan sama atau beda? Bacanya dari ujung sini atau di tengah? Ini kamu baca yang di sini. Yang sebelum angka nolnya ya. Jadi kan sebelum angka 0 di sini. 2,7. Nah, sebelum angka nolnya itu dia nilainya berapa? Kamu lihat gitu ya. Oh iya 2,7. Jadi kalau di sini kamu perhatikan, ini kan 2,1, 2,2, 2,3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya. Jadi kamu lihat yang atas skala utama ya. Kalau skala non-news kamu lihat yang bawah. Jelas? Jelas. Oke. Berarti 2,7. 2,7 ya. Ya, salah lihat. Saya ngelihat. Siap. Oke. Lanjut. Nilai skala non-news yang terbaca pada alat berikut. Silakan Alan ya sekarang ya. Kamu lihat di bagian bawah manakah garis yang segaris ya, tepat segaris. Garis yang tepat segaris ya. 3. Tepat segaris. Kamu lihat di bagian bawah yang tepat segaris dengan skala utama itu di angka berapa? Tepat 0. segaris. Yang tepat segaris, yang tepat segaris. Sabar ya Devon ya, bentar ya. Saya mau jawab. 1, 2. Pokoknya yang pertama kali ya. 3, ini dia hampir segaris tapi kurang gitu ya. 4, yang harus benar segaris lurus gitu ya. 4, 5, 6. Nah ini kamu lihat 6 ini kan bener-bener Segaris. segaris, bener-bener lurus. Udah nggak ada beda-bedanya. Enggak Bentar ada ya. putus gitu tuh. Kan lurus, bener-bener pas, tepat kan ya. Nah berarti kamu ambilnya itu 0,06. 06 karena kan kamu bagi 100 Oh. ya. Kalau non-news bagi 100, kalau utama langsung kamu tinggal pakai ya. Berarti ini 0,06. Oke ya. Oke, coba nilai skala total yang terbaca pada alat berikut ini. Devon. Langsung Devon berapa? (0,233). 0,22 bukan 2,2. Oh iya 0,23. Nah, 2,2 tambah 0,03 berarti 0,23. 2,23 maksudnya. Oh iya, Ya, 2,23. Kenapa? Ya betul kan, sebelum angka 0 kan 2,2 kan ya. Ya. 2,23 ya. Oke, lanjut. Ya, sekarang Bona ya. Kayak yang tadi ya, ini kita diminta nilai skala total ya yang terbaca di mikrometer scope-nya. Skala utamanya dulu, Bona, berapa? Skala utama. Ini bacanya mulai dari mana tuh? Sebelum ininya. Sebelum kamu masuk ke skala non-news, jatuhnya angkanya berapa? Sebelum skala non-news gitu ya. Ini kamu jatuhnya di angka berapa? 3,1. 3,5. Ingat ya, setiap 5. ini itu kita bacanya 0,5 ya. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5 gitu ya. Oke. Skala utamamu 3,5 gitu ya. Ya, ada. Skala non-newsmu kamu baca yang segaris sama dia itu angka berapa? 3. Ini kan 25 ya. 26, 27 Oh, bacanya. iya. Ini kan naik terus ini bacanya ya. Iya. Tapi apakah akan selalu naik? Enggak sih. Biasanya ke Enggak. bawah. Ini kebetulan aja dia ke atas ya. Nah, berarti ini kita punya 0,27 ya. Nah, berarti hasilnya 3,5 tambah 0,27
3. Ini 5 tuh ibaratkan 50. Ya, 3,50 tambah 0,27. 3,77. Oke, 77 ya. Siap. Oke. 3,77 ya. Memang. Oke. Nah, silakan alat 6,5 tambah tambah. Udah lihat kok. oke. 0, 0,36. sorry. 0,3 Lainnya. 34. Berarti 6,5 tambah 0,34 berapa? 6,5 tambah 0 6,34. 6,5 Oh, 6,5. tambah 0,34. Kasihan temannya lagi sakit ya, sabar ya. 6,84. Oke, 6,84 ya. Ya. Oke, sip. Lanjut. Yuk, silakan, Devon. Perhatikanlah penjelasan berikut ini. Bagian utama terjadi atas rahang tetap dan rahang geser. Skala utamanya gitu ya. Ya. Itu letaknya di rahang tetap dan rahang geser. Kedua, skala pada rahang tetap yang bergerak disebut sebagai skala utama. Skala pada rahang geser disebut sebagai scanonius. Ketelitian pengukuran adalah 0,01 cm. Berdasarkan penjelasan tersebut, alat ukur yang dimaksud adalah apa kira-kira? Jangka sorong. Jangka sorong. Oke, good. Lanjut. Bona. Coba sih. Apa ya? Sama sih ini. Pakai milimeter ya. Ini Oh. bedanya di sini ya. Kalau jangka sorong kan kita pakai Mikrometer. sentimeter kan ya. Kalau Oh. ini milimeter, berarti mikrometer ya. straight, Bedanya di satuannya, oke? Oke. Oke. Yuk, sekarang Alan. 6,5 terus 0,17 17. Berarti berapa? 6,67. 6,67. Sip, bagus. 6,67. Good, lanjut. Yuk. Sekarang Devon, sepengukuran jangka sorong berikut ini kelihatannya. 2,2 ditambah 0,03 0,0. 0,07. Oke, yakin? 0,08. Iya. 0,08. Mas Riti ya. Ya, 2,2 ditambah 2,28. 2,28 ya. Oke, hati-hati. Oke, yuk Bona. Oke. 3,3 Ya, ditambah ditambah ini 0,07. Oke, good berarti Berarti tadi 3,37. oke, good 3,37 ya. Sip. Yuk, terakhir 5. hati-hati ya, baca baik-baik. Ini 0, ini 5 ya. Ya, Berarti ini kamu jadinya di angka 5,5. coba baca dulu. Ini 0, ini 5. Berarti ini per satu-satu ini satuannya berapa? 5,1. Baca dulu baik-baik. Ini 0, ini 5. Berarti ini per satu step ini berapa nilainya? 1. Berarti ini kamu jadinya kan di 6 posisinya. 6 ini posisinya ya. Per ini 0,5 kan ya? Berarti ini kamu jadinya di 6,5. 6,5 kamu tambah dengan berapa ini? 23. Berarti 6,5 kamu tambah dengan 0,23 berapa itu? 6,5 tambah 0,23. 6,5 tambah 0,23. 0,23. 5
6,73. Ya, 6,73. Dia agak lepas angkanya ya. Oke, 6,73 ya. Oke, sip. Nah,